bisnya kadang-kadang terlambat ya karena macet. Pemerintah statementnya adalah mendorong orang menggunakan transportasi publik. Tapi di lain sisi tidak ada kebijakan untuk mendorong orang menggunakan transportasi publik. Transportasi massal adalah satu keharusan bagi masyarakat perkotaan. Indonesia termasuk agak terlambat mengadakannya itu. Saudara, seberapa sering Anda menggunakan kendaraan umum dalam kota? 5 kali sepekan, 3 kali, atau bahkan tidak pernah sama sekali? Tak bisa dipungkiri, minat masyarakat untuk naik kendaraan umum masih rendah. Kementerian Perhubungan mencatat di sejumlah kota besar hanya 20% dari masyarakat yang menggunakan transportasi publik. Beberapa upaya dilakukan pemerintah untuk menarik minat masyarakat menggunakan transportasi publik. Tapi apakah kebijakan ini efisien dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan transportasi massal? Kota Bogor, Jawa Barat menggeliat. Penduduknya yang kini mencapai 1,1 juta jiwa menjadikannya kota metropolitan. Namun, sebagai kota besar yang dihuni lebih dari 1 juta jiwa, Bogor punya persoalan mendasar, yakni ketiadaan transportasi massal. Ruwetnya transportasi umum harus dihadapi Garcelia Sekar Arum setiap hari. Warga kota Bogor ini mesti menghabiskan waktu berjam-jam dan bergonta-ganti kendaraan jika menggunakan transportasi umum untuk menjalani rutinitasnya. Namun, Garcelia yang menyandang disabilitas fisik tak punya pilihan. Jadi kalau saya emang banyaknya pakai transportasi umum. Soalnya kan kalau misalnya pakai ya pribadi gitu kan, kayak motor itu kan harus motor roda 3. Saya nggak bisa pakai. Dan juga kalau menurut keluarga saya itu nggak aman buat saya pribadi. Tim Berkas Kompas mengikuti perjalanan Garcel menggunakan transportasi umum. 2 kali sepekan, ia rutin mendatangi rumah sakit di kawasan Bantarjati untuk mengambil obat dan jalani fisioterapi. Untuk menuju ke rumah sakit, Garcel naik bus kota bernama Biskita Transpakuan. Dari rumahnya di kawasan Kedung Halang, ia harus berjalan kaki menuju halte bis yang berjarak 600-an meter. Perlu waktu 10 menit untuk sampai ke halte. Lima menit menunggu di halte, bis kita Transpakuan Koridor 5 datang. Tapi bus ini tak langsung jalan. Kami harus menunggu lebih dari 10 menit sebelum bis berangkat membelah jalanan kota Bogor. Kenapa tadi saya bilang itu kan, kalau pakai bis kita harus santai, ya kayak gini, nunggu gitu kan. Maksimal nunggu 10-15 menit. Tapi ya tergantung juga, kalau macet ya parah. Ini kayak gini kan, tadi udah berangkat, itunya belum datang, ya kita harus nunggu lagi, nggak ada pilihan. Di sejumlah titik, perjalanan kami tersendat karena kemacetan. Untuk sampai ke rumah sakit yang dituju, kami perlu pindah ke koridor 1 dan berganti bus 1 kali lagi. Jika ditotal, siang itu kami menempuh perjalanan 8,1 km dengan waktu tempuh 70 menit dan biaya Rp8.000. Seringkali bisnya kadang-kadang terlambat ya karena macet. Atau misalnya ada penutupan jalan, kayak waktu itu lagi ada demo. Kita nggak tahu, akhirnya nungguin sampai lebih dari 2 jam. Bis kita belum sepenuhnya jadi jawaban untuk kebutuhan transportasi publik Garcelia.
Kala hendak mengikuti kegiatan rutin di Sekretariat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Bogor di Tegal Gundil, Garsel menyambung perjalanan dengan mikrolet setelah turun dari bis kita Transpakuan di halte Warung Jambu 2. Mikrolet atau biasa disebut angkot bisa berhenti tepat di depan gang Sekretariat PPDI. Garsel enggan berjalan kaki dari halte Warung Jambu 2 yang berjarak 1 km karena trotoar di sekitar titik pemberhentian bis kita tersebut sempit dan banyak yang rusak. Angkot seperti yang dinaiki Garselia jumlahnya mencapai 3.000-an di Kota Bogor. Saking banyaknya jumlah moda transportasi umum tersebut, Bogor dijuluki sebagai kota sejuta angkot. Kami bertemu Mamat, salah satu supir angkot di Terminal Bubulak Bogor. Pria berusia 65 tahun ini beroperasi di trayek 03 dari Terminal Bubulak hingga Terminal Baranang Siang. Rute ini melewati jalan-jalan protokol. Rute yang sama juga dilalui armada bis kita Transpakuan. Mamat yang sudah 36 tahun jadi supir angkot mengeluhkan penurunan penghasilan karena berebut penumpang dengan bis kita. Nggak ada sewanya, kurang. Sewanya Sewa kurang, ya? iya. Aturan naik kita, jadi nungguin bis kita aja, nungguin bis. Di halte-halte dulu kan nggak ada. Kalau dulu mah naik setengah hari 150.000 ke gaji, 150, 17 gitu. Lagi belum ada bis kita mah. Sekarang berapa Pak jadinya? Tahun lalu aja atau sepanjang 2023 sampai hari ini kira-kira Bapak bisa pulang ke rumah ngantongin berapa rupiah? Ya paling 70 Bu sekarang mah. Selama keliling bersama Mamat, kami melihat berbagai moda transportasi umum di Kota Bogor yang tumpang tindih. Saudara, ini adalah salah satu titik yang dilalui oleh Pak Mamat sebagai supir angkot di Kota Bogor. Ini adalah daerah mana Pak ini Pak? Juanda. Daerah? Jalan Juanda. Jalan Juanda. Saya melihat di sini ada beberapa bis kita yang juga melewati jalur yang sama dengan Pak Mamat. Seperti salah satunya kita bisa tunjukkan di depan Pak Mamat persis, itu adalah bis kita. Pada 2021, bis kita Transpakuan beroperasi berkat program subsidi by the service dari pemerintah pusat. Pemberian subsidinya itu adalah dengan sistem beli layanan. Berapa kilometer yang dilayani oleh bis kita, itulah yang dibeli oleh BPTJ. Contoh satu bis kita itu jalan harian 240 kilo gitu, ya dia dibayar 240 kilo. Dia jalan 230 kilo, ya dia dibayar 230 kilo. Program subsidi by the service bis kita merupakan upaya pemerintah pusat untuk memacu perbaikan layanan transportasi publik di berbagai kota. Program ini kini diterapkan di 11 kota dengan menggandeng operator lokal. Subsidi akan diberikan 3 hingga 5 tahun hingga pemerintah kota mampu mewujudkan layanan transportasi publik yang efisien. Dalam hal kami mempersiapkan diri itu nanti memang sebagai bus management company, Mbak. Kenapa kami mempersiapkan diri menjadi BMC? Karena produk BTS BPTJ ini kan ada batas waktunya, Mbak, gitu kan. Nggak mungkin kemudian BPTJ menyediakan BTS di Kota Bogor untuk seterusnya, gitu kan. Dalam masa tertentu ini tetap harus dikelola oleh pemerintah kota. Namun 2 tahun sejak diluncurkan, layanan bis kita di Kota Bogor belum menunjukkan tanda-tanda bakal menjadi transportasi publik andalan. Kalau kita mau bicara BRT seutuhnya gitu, di mana BRT seutuhnya itu kan harusnya ada jalur khusus, ada rekayasa lalu lintasnya, Mbak, diprioritaskan di lampu merah gitu ya. Selama itu belum bisa disempurnakan karena memang infrastruktur di Kota Bogor yang memang belum memungkinkan misalnya, ya kita harap juga mungkin penumpang bisa antara sabar juga atau mungkin lebih kepada ya menyesuaikan lah. Pemerintah Kota Bogor mengaku tengah berupaya membenahi transportasi publik di wilayahnya. Penataan jaringan trayek agar tak saling tumpang tindih hingga memulai kajian pembangunan jalur khusus untuk bis kita kini jadi agenda prioritas. Bahkan, Kota Bogor berencana akan mengembangkan jaringan LRT dan tram hingga tahun 2031.
Tahun depan kita prioritaskan ada bus priority. Bis 100 meter dari simpang dihijaukan bila mana dia merah, dan itu pun nanti kita akan evaluasi kembali masalah frekuensi biar bisa lebih tepat waktu. Sebetulnya penumpang itu bisa melihat jadwal kedatangan bis. Transportasi publik di kota metropolitan Indonesia Timur juga masih semrawut. Apa sebabnya? Makassar, Sulawesi Selatan. Berpenduduk lebih dari 1,5 juta jiwa, Makassar merupakan kota metropolitan yang menjadi jantung perekonomian di kawasan Indonesia Timur. Namun, layaknya kota-kota metropolitan di Indonesia selain Jakarta, Makassar tak punya sistem transportasi massal. Setiap hari, jalanan kota sesak oleh PT-PT, angkutan umum kota jenis mikrolet yang berebut jalan dengan kendaraan pribadi. Sejak 2 tahun lalu, layanan transportasi publik berupa bus kota hadir di Makassar yang bernama Transmaminasata. Layanan ini merupakan wujud program subsidi by the service teman bus, kepanjangan dari transportasi ekonomis, mudah, andal, dan nyaman yang diperkenalkan Kementerian Perhubungan. Teman bus Transmaminasata ini kini menjadi andalan bagi Atri Suryati Abbas, karyawan swasta berusia 26 tahun yang punya mobilitas tinggi setiap hari. Dulu, Tri pengguna kendaraan pribadi. Setelah motor saya itu mogok, jadi saya menggunakan itu. Dan tertariknya saya menggunakan teman bus karena teman bus ini lebih murah, lebih worth it lah daripada angkutan kota. Tri mengandalkan teman bus untuk bertemu dengan kliennya. Dari rumah, ia menuju titik pemberhentian teman bus terdekat, yaitu di Mal Panakukang, Makassar, yang berjarak 5 km. Untuk menuju ke sana, Tri memilih naik taksi online. Layanan Transmaminasata dilengkapi aplikasi untuk mengetahui jadwal kedatangan bis hingga sebaran halte. Namun terkadang operasional di lapangan tak selalu sesuai dengan aplikasi. Jadi titik-titik halte yang harus sesuai dengan aplikasinya. Kan biasanya tidak sesuai dengan titik turunnya, jadi jauh begitu. Jadi harus diperbaiki lagi sesuai dengan titiknya, dan haltenya harus betul-betul ada halte di situ untuk pengguna untuk menunggu datangnya teman bus. Harapannya sih untuk teman bus ini nantinya itu ada tempat khusus untuk jalur busnya, dan kalau bisa pembukaan koridor baru lah untuk warga. Institute for Transportation Development and Policy atau ITDP Indonesia menilai program By the Service yang diluncurkan untuk membenahi transportasi publik di kota-kota besar masih setengah hati. Hasil kajian ITDP menguatkan apa yang dikeluhkan Tri sebagai pengguna Transmaminasata. Di evaluasi BTS, salah satu poin yang kita highlight juga adalah rute yang dipakai untuk pelayanan BTS. Ini adalah rute yang menghindari rute yang sudah punya penumpang atau demand, karena dijalankan oleh angkot. Maksudnya dari Kementerian Perhubungan memilih rute itu adalah kaitannya dengan nggak mau punya konflik sama angkot misalnya, seperti itu. Selain itu, anggaran daerah yang terbatas membuat fasilitas pendukung operasional seperti halte, rambu, dan marka bus stop tidak tersedia. ITDP juga menyoroti belum terjalinnya sinergi antar operator untuk mewujudkan pelayanan transportasi publik yang ideal. Angkot tidak diajak bicara, atau misalnya kalau nanti ada BRT hadir, kemudian angkot existing, operator existing tidak diajak bicara. Karena ekspektasi kita adalah ini beralih, bukan menghilangkan. 2 tahun Transmaminasata berjalan, Kementerian Perhubungan mendata tingkat keterisian penumpang masih di bawah 35%.
Namun, bukannya melakukan pembenahan untuk meningkatkan penumpang, pemerintah dan operator malah menutup 2 koridor Transma Minasata per 1 Januari 2024. Para pengguna pun semakin dibuat kecewa. Tim Berkas Kompas mencoba mewawancarai Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dan operator Transma Minasata, PT Sinarjaya Megah Langgeng. Namun, permohonan kami tak kunjung mendapat jawaban. Kementerian Perhubungan mengaku akan terus konsisten mendorong program subsidi by the service untuk membantu kota-kota besar membenahi sistem transportasi publiknya. Yang dilakukan sekarang adalah persuasi untuk melakukan operasi itu, dan kita mau tunjukkan bahwa kita konsisten, karena satu waktu mereka akan kesulitan dengan kemacetan yang ada di kota itu. Satu waktu dia akan berubah pikiran, akan melakukan itu. Bagi kota Makassar dan kota-kota besar di Indonesia pada umumnya, program ini merupakan upaya mempersiapkan diri sebelum melangkah ke pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi. Kita ada backbone untuk Makassar itu kereta api dan bis, ya. Ya tentu ini takes time karena memang Makassar termasuk salah satu kota yang kurang mempersiapkan diri angkutan massalnya, dan rata-rata kota besar di Indonesia seperti itu. Termasuk Jakarta sebenarnya terlambat ya kalau kita ngomong MRT, LRT, integrasi antar moda itu penting sekali. Lalu seperti apa grand design negara membangun jaringan transportasi massal di kota-kota besar? Kalau kita ngomong satu kota, angkutan berbasis kereta api dan bis diterapkan, itu is a must. Membangun sistem transportasi massal tak bisa dikebut dalam waktu singkat. DKI Jakarta saja setidaknya butuh waktu lebih dari 2 dekade untuk menata semrawutnya jaringan transportasi publik. Peluncuran Koridor 1 Transjakarta 15 Januari 2004 jadi tonggak pembenahan transportasi publik di ibu kota. Kala itu, Transjakarta hadir menawarkan konsep baru, Bus Rapid Transit atau BRT, yang disokong jalur steril khusus atau busway. Secara bertahap, Transjakarta menata infrastrukturnya hingga sistem layanan. Transjakarta merangkul bus hingga mikrolet untuk beralih jadi pengumpan atau feeder dalam satu sistem yang dinamakan Jaklingko. Integrasi dengan transportasi publik berbasis rel seperti MRT dan LRT juga perlahan terwujud. Seperti yang terlihat di area Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Dukuh Atas jadi kawasan berorientasi transit pertama di Indonesia yang menghubungkan berbagai jenis moda transportasi publik. Jakarta bisa jadi contoh, best practice bisa, tapi memang kaitannya dengan tadi rasionalisasi anggaran di setiap daerah pasti perlu disesuaikan. Meskipun menjadi yang terbaik di negeri ini, layanan transportasi publik Jakarta belum mampu membuat sebagian besar masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi. Dishub Jakarta mencatat pada tahun 2019, tingkat pengguna angkutan umum di Jakarta baru 21,7%. Di Jakarta atau Jabodetabek, koridor jalan dengan layanan transportasi publik yang prima, apakah paralel dengan jalan-jalan itu tarif parkirnya tinggi? Kan tidak. Jadi orang masih, saya naik kendaraan bermotor pribadi aja gitu, masih murah. Pemerintah punya target untuk membangun sistem transportasi massal perkotaan. Sasarannya adalah kota-kota besar yang belum tersentuh layanan transportasi massal.
Program By the Service atau BTS yang mulai diluncurkan 2020 lalu layaknya booster atau pemantik agar daerah tergerak mengembangkan layanan transportasi publiknya. Kita membeli servis, tidak membeli kendaraan. Tujuannya apa? Supaya fiskal kami cukup, kita bertahap ya. Tapi saat ini 500 miliar. Jumlahnya bervariasi dan juga skema bentuk bis, besaran bis, disesuaikan dengan kota-kota itu. Tapi kenapa baru sekarang Pak kebijakan by the service ini dilakukan untuk transportasi publik Indonesia? Nah, sebenarnya kita dulu punya program, yaitu membelikan bis dikasih ke kota-kota. Dulu namanya PPD, kita kasih ratusan bus, ya, Damri, kota-kota tertentu. Tapi dengan kita berikan itu, tidak serta-merta dilakukan, bahkan banyak yang mangkrak. 2018-2019 kita evaluasi. Dengan kita lakukan by the service, kita stretching. Dana yang ada itu menjadi 5 tahun, bahkan 10 tahun. Jadi lebih murah. Yang bagusnya, ada swasta yang merawat. Saat ini ada 11 kota yang mendapat subsidi dengan skema BTS dengan jumlah penumpang yang cenderung meningkat setiap tahun. 3 tahun sejak diluncurkan, implementasi by the service diakui pemerintah belum berjalan mulus. Jadi kesadaran Pemda tentang ini tidak gampang. Jadi mereka ingin memberikan satu servis yang instan, tapi dia tidak sabar untuk menunggu ini menjadi suatu hal yang baik. Kadang-kadang saya ajak datengin kotanya, saya ajak wali kota atau gubernurnya untuk bicara supaya mereka juga realize. Tahun 2030 mendatang diprediksi lebih dari 65% penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan. Pertanyaan saya, bagaimana nanti grand design-nya untuk transportasi publik massal di Indonesia? Sebenarnya kalau kita ngomong satu kota dan kita ingin angkutan berbasis kereta api dan bisa diterapkan, itu is a must, satu keharusan. Jadi setiap kota itu akan ada backbone dari kereta api. Transportasi massal adalah satu keharusan bagi masyarakat perkotaan. Indonesia termasuk agak terlambat mengadakannya itu. Tetapi tidak ada kata terlambat untuk melakukan itu, kita lakukan bersama-sama. Artinya dari segi pemikiran bersama, dari segi dana kita sama, dan masyarakat harus dilibatkan. Yang tak kalah penting, pemerintah harus selaras menjalankan strategi push and pull, yakni mendorong warga meninggalkan kendaraan pribadi melalui pengetatan aturan, serta menariknya ke transportasi massal melalui peningkatan layanan dan kenyamanan. Pemerintah, statementnya adalah mendorong orang menggunakan transportasi publik. Tapi, di lain sisi tidak ada kebijakan untuk mendorong orang menggunakan transportasi publik. Itu yang menjadi permasalahan. Karena transportasi publiknya ada. Apakah kemudian layanannya sudah optimal? Pertanyaan. Pemerintah wajib menempatkan transportasi publik massal sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Harapannya, peningkatan integrasi dan efisiensi mampu mempersempit kesenjangan sosial, memperluas aksesibilitas masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ledakan terjadi di